Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada penutupannya. Di antara makna hadis ini jemaah sekalian dijelaskan oleh para ulama adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan kita itu di bagian akhir. Apabila bagian akhir baik, meskipun bagian awalnya ada kekurangan, maka nilainya baik. Dan kebalikannya, meskipun bagian awalnya baik, tapi bagian akhirnya buruk, maka dinilai buruk. Ini di antara makna hadis. Oleh karenanya jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama menasihati kita untuk lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Karena itulah penutupannya. Itulah babak finalnya. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal i'tibar bikamalin nihayah la binaqsi al-bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Kita yang merasa awal Ramadan kita maupun pertengahan banyak kekurangan, maka masih ada kesempatan emas. Perbaiki di akhir Ramadan. Karena akhir itulah yang menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan, "Ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil." Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sudah bertekad untuk pergi meninggalkan kita dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka siapa di antara kalian yang telah berbuat baik padanya, hendaklah dia sempurnakan. Karena kalau dia tidak sempurnakan, meskipun awalnya baik, maka penilaiannya juga akan menjadi tidak sempurna. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada penutupannya. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, dan barang siapa yang telah menyia-nyiakan awal maupun pertengahan Ramadan, hendaklah dia tutup dengan yang lebih baik. Karena yang menjadi ukuran adalah penutupannya. Oleh karenanya, menjelang finish, itulah babak final kita di bulan Ramadan. Kerahkan semua kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah beliau di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Terutama jamaah sekalian di waktu malam demi meraih Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meningkatkan ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Para ulama menerangkan jemaah sekalian, makna beliau mengencangkan sarungnya adalah beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali, demi untuk lebih fokus ibadah. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ai istagraqahu bisahar fi sholati wa ghairiha. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir Ramadan tidak tidur. Beliau begadang untuk sholat maupun ibadah yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, ini sunnah spesial. Di 10 malam terakhir Ramadan, kita tidak tidur. Kalaupun kita butuh tidur, tidurlah sedikit saja. Jangan lama-lama. Kemudian yang ketiga, yang beliau lakukan adalah wa ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya agar bisa ikut beribadah. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.